wabarakatuh. Salam sehat para petani porang di seluruh tanah air. Saat ini saya berada di lahan untuk proses penanaman bibit dari bibit katak. Kebetulan siang ini habis turun hujan dan ini lagi reda hujannya, tapi keuntungannya dengan turunnya hujan bisa menggemburkan tanah. Jadi ketika kita mau menanam katak tidak terlalu kesulitan untuk menanamnya karena tanah yang terkena hujan tidak terlalu kering. Baik sahabat petani porang di seluruh tanah air, saat ini kami berada di lahan yang sedang ditanam oleh bibit katak, dan yang menanam di hari ini ada 4 orang berikut saya pribadi. Kebetulan semuanya dari keluarga. Untuk penanaman porang sebagaimana kemarin disampaikan bahwa untuk penanaman porang itu kita lebih intens. Oleh sebab itu kita menanamnya dengan keluarga, tidak melibatkan pekerja, karena ada beberapa katak yang sudah tumbuh dan bertunas, sehingga untuk penanamannya diperlukan cara yang sangat hati-hati. Itu di sebelah belakang, sebelah utara ada istri saya yang lagi menanam. Kemudian di sebelah selatan ada juga kakak saya, itu berdua lagi sama menanam katak. Jenis katak yang kita tanam di lokasi ini dari katak super, rata-rata per kilonya isi 200, tapi bervariatif. Kemarin ada juga katak yang per kilo sekitar 50, 60, 70, dan itu sudah ditanam di lahan. Untuk penanaman sendiri ke sebelah atas itu semuanya sudah tertanam, tinggal untuk ke sebelah selatan sana masih luas. Ini yang sudah tertanam kira-kira ada setengahnya dari lahan yang sudah kita buka. Untuk pengguludan sendiri sekitar 2 minggu kemarin sudah selesai, dan setelah itu kita olah sedemikian rupa agar hasil dari tanaman kataknya nanti ketika sudah tumbuh porangnya bisa maksimal seperti di lahan yang satunya lagi, karena memang lahan yang pernah kita buka dari bibit katak pada musim kemarin, ketika olah lahannya benar kemudian intensif, alhamdulillah hasilnya pun sangat memuaskan. 99% lah tumbuh semua dan subur, sehingga mendapatkan hasil katak juga yang maksimal. Ini di sebelah kiri saya ada saudara saya, kakak saya, dua-duanya kakak saya lagi menanam katak. Kita pola tanamnya dengan cara kalau bahasa Sundanya itu diasik, agar nanti si kataknya itu ketika kita letakkan di tanah tidak terbawa oleh hujan. Karena kalau hanya sebatas disimpan saja, kemungkinan ketika nanti musim hujan akan terbawa oleh air atau arus air ketika hujannya sangat lebat. Katak yang ditanam sendiri di lahan ini
sekitar kurang lebih 60.000, dan kita optimalkan, mudah-mudahan bisa cukup. Tapi kita gak tahu apakah bibit yang kita sediakan ini akan mencukupi atau tidak, karena memang ternyata lahannya cukup luas dan sengaja kita tanam juga agak rapat. Rencananya di lokasi ini kita kalau dari bibit katak akan kita tanam selama 2 musim. Jadi untuk musim ini kita biarkan dulu 1 musim, paling kita ambil dari kataknya saja dan kita biarkan seperti lahan yang sebelumnya. Jadi kita biarkan selama 1 musim, nanti di musim kedua baru kita ambil. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Sebelum kami tutup, ini kebetulan ada yang lagi bekerja, kakak saya. Kita wawancara dulu sebentar. Teh, wawancara dulu teh. Perkenalkan teh, namanya siapa teh? Ini kakak saya, Ibu Teni. Teni Sumarni. Ini kakak kandung saya. Aslinya dari mana teh? Dari Langka Pancar. Sekarang tinggal Di Banjar. di Banjar. Kenapa tertarik menanam porang teh? Silakan dijawab teh. Kenapa tertarik untuk menanam porang? Karena orang lain udah mencoba, katanya berhasil. Jadi tertarik ya, karena orang lain berhasil menanam porang, sehingga kita juga mengikuti mereka yang sudah berhasil. Mudah-mudahan tanaman yang kita tanam itu bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Untuk di lahan ini yang sudah ditanam, kira-kira berapa luas yang sudah ditanam oleh bibit katak? Karena ini kan tanam luas yang di sini kalau ditotalkan sekitar 2 hektar. Nah, yang sudah ditanam sendiri kira-kira udah berapa luas teh? 1 hektar. 1 hektaran ya. Untuk jaraknya sendiri, untuk jarak penanaman, untuk penanaman porang sendiri antar lubang ke lubang yang satunya lagi itu kira-kira berapa sentimeter? 30 cm. 30 cm ya. Kenapa di jaraknya itu 30 cm? Karena nanti kalau udah tumbuh atau udah ada apa sih? Udah ada tunas? Ada tunas, pasti umbinya gede. Umbinya gede ya. Jadi jangan terlalu rapat ya. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu longgar juga, karena kalau terlalu rapat umbi ketika ditanam 2 tahun akan besar. Kalau terlalu longgar pun ini sayang lahannya, terlalu memakan lahan yang terlalu banyak. Nah, untuk bibit sendiri ini yang ditanam dari bibit apa teh? Katak. Bibit katak ya. Rencananya untuk di lahan ini ada berapa bibit yang digunakan? 60.000. Jumlahnya 60.000 katak ya. Ada bibit umbi gak yang mau ditanam di lokasi ini? Ada, nanti kalau nggak cukup pasti nanam umbi. Oh, umbinya sudah ada? Ada. Sudah ada ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa di tempat ini kita akan prioritaskan dulu untuk penanaman dari bibit katak, dan untuk sisanya kalau misalkan tidak mencukupi nanti akan disusul dengan bibit katak, bibit umbi yang sudah dipersiapkan, yang sedang dikarantina. Baik, terima kasih ya teh ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini kita usahanya usaha bersama satu keluarga, dan harapannya kita sama-sama nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta optimal. Jaga kesehatan selalu teh. Satu lagi, ini kebetulan kakak saya juga, beliau lah yang selama ini selalu saya sendiri andalkan untuk di lapangan, untuk selalu mengontrol lahan yang ada di tempat ini, kemudian lahan-lahan yang sebelumnya. Jadi ketika ada pekerja yang bekerja di lahan, baik itu dari mulai pembukaan lahan, kemudian dari pengguludan, pengolahan tanah, sampai penanaman, bahkan sampai pembabadan atau pembersihan gulma pun
beliau yang selalu ikut andil untuk sama-sama mengontrol kondisi porang. Baik, kita wawancara dulu sebentar. Perkenalkan namanya siapa? Bapak Rohidin. Bapak Rohidin. Aslinya dari mana? Aslinya dari Langkap Lancar. Aslinya Tinggal dari di Langkap. Banjar. Sekarang tinggal di Banjar ya. Untuk penanaman porang kita fokus aja ke penanaman porang. Untuk penanaman porang sendiri, tadi kan sudah dikatakan bahwa di tempat ini ditanam di luas kurang lebih 2 hektar, dan di bibitnya itu dari bibit katak dan bibit umbi. Nah, untuk perbandingan antara bibit katak dengan bibit umbi, kalau ditanam itu lebih bagus dari bibit apa? Dari pengalaman? Katak. Dari bibit katak. Apa alasannya kenapa lebih bagus dari bibit katak? Ini perbandingannya dari tunas juga udah kelihatan sih. Kalau dari bibit katak itu semusim mencapai 4 tunas. Itu kataknya juga banyak sih. Banyak ya. Kemudian untuk pertumbuhannya sendiri, kalau perbandingannya lebih dominan tumbuh secara keseluruhan dari katak, atau memang kalau kita tanam umbi secara keseluruhan juga bisa tumbuh? Kalau dibandingkan antara umbi sareng katak, itu kalau masalah pertumbuhan itu bagus dari katak. Bagus dari katak ya. Karena memang sempat kita juga perbandingkan dengan rekan-rekan kita yang menanam dari umbi. Memang yang tanam dari umbi itu dari 100% itu banyak yang gagal, dalam artian busuk ya. Jadi kalau dari katak ini sekitar 95% ya dari pengalaman tumbuh semua. Nah, yang ditanam dari bibit katak ini kan tidak hanya di lokasi ini saja. Menurut pengalaman di lokasi yang sebelum-sebelumnya, untuk dari bibit katak itu katak yang ditanam itu katak ukuran berapa per kilonya? Itu ukuran 250 sampai 300 lah. Kalau yang sudah berarti dari ukuran 250 sampai 300. Untuk hasilnya satu musim itu dapat segede apa atau seberapa kalau berat? Di titik rata itu satu musim 1 kilo lah sampai. Itu kalau yang besar ada sih, yang masih kecil ada. Itu kalau diratakan itu 1 kilo apa 1,5 kilo lah. Jadi tidak rata semua ya. Tidak. Cuman kalau diambil pokok rata dari Kilo. bibit katak yang 250 sampai 300 itu per pohonnya itu 1 kilo. Karena ada yang 1 kilo lebih, ada yang kurang 1 kilo. Jadi kalau dititik ratakan 1 kilo. Untuk lahan yang sebelumnya yang pernah dibuka, itu luasnya berapa bata? Berapa ratus bata? Itu 1 hektar lebih sih. 1 hektar lebih ya. Semuanya ditanami sama porang. Ditanam sama porang dari bibit katak semua. Bibit katak semua. Gak ada yang dari bibit umbi. Enggak. Untuk proses untuk proses dari tanam sampai masa dorman, ini kan berkaitan dengan pupuk. Pupuk yang digunakan awalnya itu dari pupuk apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang ya. Pupuk kandang diaplikasikannya apakah ditabur saja atau memang dicampur atau bagaimana? Itu ditaruh dulu sekitar 2 minggu. Nanti kalau udah ditaruh nanti ditaburkan, digiling sama mesin tanah itu di traktor. Nanti kalau udah gitu ditaruh lagi 1 minggu. Kemudian udah digulut baru ditanam ya. Dan alhamdulillah ya, untuk yang satu musim kemarin itu hasilnya maksimal ya. Walaupun curah hujannya sangat tinggi rekan-rekan. Jadi untuk yang lahan punya kita itu termasuknya, kata rekan-rekan yang pernah hadir dan menemui ke lapangan juga, katanya lahan yang kita dikatakan sangat bagus, sehingga
mengambil dari pengalaman-pengalaman kemarin, kita juga aplikasikan di lokasi ini. Untuk di lokasi ini rencananya ini untuk berapa musim tanaman dari katak? 2 musim. Rencananya 2 musim, jadi tidak satu musim ya, tidak diangkat satu musim, sengaja disimpan dari 2 musim. Untuk yang kemarin ditanam di lokasi lain itu sudah dipanen atau belum? Belum, baru kataknya udah Kataknya dipanen. saja. Ini yang ditabur yang ditanam di sini kataknya. Oh, jadi katak yang diambil dari sana itu pelebaran ke lokasi ini ya, sehingga untuk lokasi ini tidak perlu untuk membeli lagi. Nah, jadi gitu rekan-rekan sekalian, sebetulnya untuk dalam penanaman porang itu memang modalnya itu modal di awal sangat besar, tapi cukup 1 kali membeli bibit. Nah setelahnya itu nanti dari katak yang dihasilkan itu bisa dijadikan bibit lagi kalau kita mau buka lahan lagi. Kalau misalkan tidak mau buka lahan lagi, silahkan bisa dijual atau bagaimana, ditukar dengan yang membutuhkan. Itulah mungkin keuntungannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua ya ayah bisa maksimal, hanya sehat selalu, kemudian teteh sehat selalu, semuanya sehat selalu, keluarga kita juga sehat selalu, sehingga bisa menanam tanaman porang secara maksimal. Terima kasih atas waktunya. Baik rekan-rekan semua, itu tadi salah satu testimoni dan wawancara saya pribadi dengan yang mengurus lahan di tempat ini. Mudah-mudahan dengan informasi yang tadi didapatkan setidaknya memberikan informasi sekaligus inspirasi buat rekan-rekan semua untuk pengaplikasian nanti di lapangan, bagaimana caranya menanam tanaman porang secara intensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tetap sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.